Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Newscan Official. Saudaraku, pada kali ini kami akan informasikan rencana pemerintah kira-kira beberapa tahun akan datang ya. 2 tahun atau 3 tahun gitu akan ada redenominasi. Redenominasi itu beda dengan sunring ya. Kalau sunring itu pemotongan nilai mata uang, tapi kalau redenominasi hanya penyederhanaan. Jadi angka 03 di belakang itu dihilangkan. Angka 100.000 menjadi 100 rupiah, angka 1000 menjadi 1 rupiah. Nah, ini juga ada kabar, desain dari mata uang itu juga sudah beredar di berbagai platform media sosial. Saudaraku, mungkin Anda tertarik, kita simak beritanya tentang redenominasi berikut ini. DPR sekarang lagi ketar-ketir banget cuy, gila. Ini kebijakan-kebijakan dari Pak Purbaya emang secara tidak langsung bikin para anggota dewan ini stres, kelabakan, bingung harus ngapain. Aduh, bener-bener. Salah satunya adalah rencana redenominasi ini yang emang bener-bener menjadikan serigala-serigala di DPR ini ketar-ketir. Ya, kenapa lo takut ya? Karena bagi para koruptor ini menjadi salah satu kebijakan yang bikin mereka gerah. Kenapa coy? Karena bisa jadi mereka ini, para koruptor ini pasti nimbun yang namanya uang tuh banyak banget ya. Karena diketahui yang namanya OTT itu buat para koruptor-koruptor itu sering mereka yang namanya naro-naro duit di kolong kasur, naro-naro duit di lemari segala macam, itu case-nya miliaran. Gila, apa kabar kalau misalnya redenominasi ini direalisasikan, ketar-ketir tuh uang mau dikemanain, ditukerin juga pada curiga ya kan, dipakai juga udah kagak bisa, bingung nih loh ya. Jadi selamat buat para koruptor, bingung loh ya dengan kebijakan ini. Kalau misalkan kebijakan ini terrealisasi, lu pasti bakal ketar-ketir kelabakan. Makanya nggak heran kenapa sekarang ada salah satu partai atau ada beberapa juga anggota dewan yang hampir tidak setuju dengan rencana redenominasi ini. Ayo loh ya, emang Pak Purbaya ini dari awal tuh gebrakannya memang sangat luar biasa. Di awal kemunculannya pas hari pertama langsung demo seolah-olah nggak meyakinkan, tapi di hari kedua dan seterusnya, gila, sampai sekarang gua bener-bener salut sama ini menteri ya. Pokoknya respect buat Pak Purbaya, terus lakukan perjuangannya, terus lakukan pekerjaannya dengan baik Pak ya. Babat habis semua para yang korup dan yang kotor di negara Indonesia ini. Seperti biasanya saya minta bantuan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Newscan Official ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Semoga mendapatkan balasan dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut beritanya berikut ini. Mata uang baru telah keluar desainnya. Mari kita nilai. Yang pertama, 1 rupiah. Kalau menurut gue desainnya cukup menarik. Ada warna kuning dari burung dan ada padi. Sebetulnya saya nggak tahu ya itu burung apa. Dan ada candi Borobudur itu sepertinya. Ya, menurut saya 6/10. Karena ya biasa aja. Karena kita sudah sangat sering melihat melihat candi Borobudur di mana-mana, dari buku-buku sejarah semuanya juga sudah sering kita lihat gitu. Menurutku ini 6/10. Lanjut ke uang 2 rupiah, warna abu-abu dengan ini burung apa ya? Kasuari kalau nggak salah. Ya nggak sih? Dan di atasnya ada pematang sawah. Ini sawah-sawah yang berlayer-layer gitu ya. Jadi kayak apa ini ya istilahnya ya? Aduh, lupa aku. Ini lumayan menarik. Ada bunga apa itu? Bunga melati kah? Cukup bagus. Ini konsepnya sama seperti 1 rupiah. Ada hewannya, ada ciri khas dari Indonesia lah intinya. Bukan gambar pahlawan lagi. Kan dulu kan 1000 itu gambar pahlawan gitu kan. Sekarang sudah ke hewan, tumbuh-tumbuhan, dan candi-candian. Dari 2 rupiah pindah ke 5 rupiah. Anjay, kayak masih asing gitu ya, masih asing ngomong 5 rupiah gitu, masih enakan 5.000 gitu. 5 rupiah ini masih sama, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu kayaknya juga anggrek deh. Itu anggrek, sama ini kijang lah. Kijang kapsul apa kijang doyok ini. Atasnya kerbau.
Itu petani membajak sawah dengan kerbau. Ada latar belakang gunung, matahari ya, kayak gambar-gambar anak SD, ada gunung dan mataharinya. Warnanya kuning keemasan. Lumayan bagus. Ini kita kasih 6,5/10. Lanjut ke 10 rupiah. 10 rupiah ini ada alat musik tradisional, saya kurang tahu ini alat musik apa. Dan ada hewan primata asli Indonesia. Sama itu apa ya? Itu mungkin cengkeh. Tetap menggunakan warna ungu. Bagus nih. Di belakang alat musiknya ada batik. Ya, ada motif batik. Ini lumayan bagus. Ini 7,5 lah, 7,5/10 karena bagus. Lanjut ke 20 rupiah. Nah, di sini mulai menarik nih karena udah mulai banyak detail-detailnya. Di belakang, di atas itu ada gambar penari dengan pemain musiknya. Di latar belakangnya juga pepohonan indah. Bawah ada badak cula 1 sama ada hewan primata juga, dan konsepnya di hutan-hutan gitu. Yang atas juga penari tapi kok kayak di hutan gitu. Di bawah juga hewan di hutan. Oke lah. Ini bagus, gua suka. Ini 8/10. Mantap nih. Lanjut ke 50 rupiah. Ini bagus banget. Asli. Lu perhatiin dah, ada gunungnya ngeluarin asap, itu bagus, bro. Gunung ngeluarin asap, terus lereng sawahnya ada warna hijaunya. Nggak monoton full biru gitu ya. Ini ada hijaunya. Langitnya juga mataharinya kuning, mataharinya putih, langitnya kuning. Bagus banget. Di bawah juga ada burung. Burungnya juga ada merah, kuning, biru. Cakep. Terus di antara semak-semak itu ada warna hijau yang tipis. Harimaunya juga harimaunya juga bagus warnanya. Keemasan, dadanya putih, cakep. Ini 10/10 sih. Bagus ini 10/10, gue suka. Nah, ini dia 100 rupiah. Mantap nih 100 rupiah nih. 100 rupiah tetap berwarna merah. Dan yang kali ini tidak ada tokohnya. Dulu kan ada presiden-presiden ya. Kita semua tahu lah, 100.000 manapun itu tokohnya sama, yaitu Presiden Soekarno-Hatta. Ya nggak sih? Nah, sekarang tidak ada, tapi diganti dengan pakaian adat dari beberapa suku di Indonesia. Di belakang juga ada rumah adatnya. Dan ini kalau kalian perhatiin detailnya ya, masing-masing pakaian itu memiliki warna yang berbeda. Bukan full dibantai merah semua gitu, bukan. Tapi ini ada yang hijau, pink, ada yang putih juga, ada yang ungu bagus, ada biru juga, mantep. Bawahnya juga hewan yang hanya ada di Indonesia, Komodo dragon atau komodo. Dan sebelahnya ini kayaknya bunga bangke ya ini kayaknya bunga bangka, yang salah satu bunga yang tumbuh di Indonesia. Ini sangat langka, termasuk hewannya juga sangat langka. Gimana ya, ini lumayan susah sih. Tapi sorry to say, ini kayaknya dapat nilai 9/10 dari gua. Gua masih jatuh hati di 50 rupiah. 50 rupiah cantik banget asli. Ya, jadi itu penilaian saya tentang desain baru dari mata uang kita. Saya nggak tahu kapan terrealisasikan, karena yang pastinya ini sangat ribet sekali kalau benar-benar terjadi, karena harus mengganti semua harga di minimarket, mengganti semua harga di toko-toko buku, di mall, di semuanya. Ya, semoga cepat terrealisasi. Dan buat kalian yang masih punya uang ada ribu-ribuannya, itu kalian simpen deh, karena itu bakalan menjadi kenang-kenangan buat anak cucu kalian nanti gitu. See you soon. Mengapa politik redenominasi rupiah tidak akan selesaikan akar masalah ekonomi? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana melakukan redenominasi rupiah. Kebijakan ini mengubah uang Rp1.000 menjadi Rp1 akan dituangkan lewat undang-undang baru pada tahun 2027.
Tujuan redenominasi ini ada 4, yaitu menggapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing, menjaga kesinambungan perkembangan dari perekonomian, kemudian menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas dari uang rupiah. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini rupiah termasuk daftar World Top 10 Weakest Currency bersama mata uang sejumlah negara di Afrika. Dengan memangkas beberapa digit nol, nilai rupiah di mata dunia bisa lebih berharga. Begitu pandangan pemerintah. Apa yang dapat kita kritisi dari rencana Purbaya ini? Yang pertama adalah bahwa redenominasi rupiah adalah penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai dari uang tersebut. Misalnya uang Rp100.000 akan diganti dengan uang Rp100, dihilangkan 03 yang ada di belakang. Namun nilai uang itu setara. Rencana redenominasi rupiah bukanlah hal yang baru. Wacana ini sudah bergulir sejak 2013. Rencana itu kembali mencuat di era Gubernur BI Agus Martowardoyo. Pada Desember 2016, Agus meminta restu Presiden Jokowi untuk mendukung proses penyelesaian undang-undang redenominasi uang rupiah. Yang kedua, menurut Dr. Darmawan MAB dalam buku Manajemen Keuangan Internasional menyampaikan ada perbedaan antara Sanering yang dilakukan Indonesia pada tahun 1959 yang dikenal dengan istilah Gunting Safrudin, yaitu merujuk pada Menteri Keuangan saat itu, Safrudin Prawira Negara, dan dengan redenominasi dilihat dari bentuk perubahan nilai uangnya, kondisi ekonomi yang menjadi dampaknya, serta proses penerapannya. 1. Redenominasi ialah penyederhanaan nilai mata uang yang dilakukan dengan mengurangi angka 0 pada nilai rupiah. Misalnya, angka Rp1.000 menjadi angka Rp1. Tetapi nilai uang tersebut tetap sama sebelumnya, hanya nominalnya saja yang disederhanakan, yaitu 03 itu di belakang dihilangkan. Sanering adalah pemotongan nilai mata uang yang berakibat daya beli uang terhadap barang serta jasa turun. Contohnya, uang Rp50.000 menjadi nilainya Rp25.000. Dengan demikian, uang yang sama tidak lagi bisa membeli barang dan jasa sebanyak nilai uang yang sebelumnya. Yang kedua, redenominasi umumnya dilakukan pada saat kondisi ekonomi stabil serta sehat, di mana pada saat itu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang masih terkendali, serta nilai tukar rupiah terjaga. Sanering biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat, di mana sedang terjadi gejolak ekonomi seperti hiperinflasi, krisis moneter, hingga defisit anggaran. Dan yang ketiga, perbedaannya, redenominasi perlu waktu yang panjang dimulai dari perencanaan sampai tahap penerapannya. Ada 3 tahap yang diperlukan dalam penerapan redenominasi, yaitu persiapan atau sosialisasi, masa transisi dari mata uang lama ke mata uang yang baru, dan masa penarikan mata uang yang lama. Sementara Sanering dapat dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi atau transisi yang memadai. Ketiga, lantas perlukah redenominasi rupiah ini dilakukan sekarang? Ekonom Universitas Andalas, Safrudin Karimi, mengatakan redenominasi hanya mengubah angka yang tercetak di uang kertas, label harga, sistem akuntansi, dan papan pajak. Redenominasi tidak mengubah daya beli, pendapatan real, serta tidak menciptakan lapangan kerja dan tidak memperkuat struktur dari industri. Redenominasi hanya menukar tampilan, bukan substansi, katanya kepada cnnindonesia.com Senin 10 November yang lalu. Bahkan bisa memicu inflasi akibat penyesuaian nilai uang tidak sejalan dengan harga barang. Sebagai contoh, harga barang awalnya Rp1.400 per buah, ketika redenominasi berlaku, harganya menjadi Rp1,4 per buah. Namun, pedagang malah membulatkan ke atas menjadi Rp1,5 dengan alasan Rp0,4 tidak tersedia. Keempat,
Maka kalau hanya menukar tampilan tetapi tetap dalam kerangka sistem ekonomi kapitalistik liberal yang melegalisasi bunga, yang menyuburkan korupsi, yang menimbulkan kesenjangan, yang tergantung hutang ribawi, yang mengandalkan pajak dan sektor tidak real seperti pasar saham, sumber daya alam dikuasai kesegelintir oligark swasta, nilai tukar rupiah yang rapuh. Kenapa tidak pakai sistem ekonomi Islam yang berbasiskan syariah kafah dan teruji secara historis empiris, yang dengan tegas melarang ribawi, menumbuhkan sektor real berkelanjutan, tidak bertumbuh kepada pajak, sumber daya alam dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, dan mata uang dinar, emas, dan dirham perak yang stabil dan lebih-lebih lagi membawa berkah dunia akhirat. Paham sampai di sini? Salam melek politik. Mudah-mudahan ya rencana adanya redenominasi ini bisa membawa Indonesia semakin sejahtera, semakin maju, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat ya. Ini harapan kita dan memang masuk akal. Kalau nilai itu kemudian diperkecil tapi tidak mengurangi nilainya, wah itu menarik ya, menjadi sederhana gitu. Sehingga kalau dibuat akuntansi jadi lebih mudah kalau sudah disederhanakan. Bagaimana tidak mudah? 100.000 menjadi 100 rupiah. Jadi tulisannya semakin pendek kan begitu ya. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak berkenan ya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya, semakin sejahtera. Amin.